Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Pos Talk ya, menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Kali ini kita mengangkat topik kembali soal pungutan wisatawan yang kita dengar informasinya 15.000 yang masuk, 5.000 saja yang baru membayar. Ini ada persoalan, tentu ini perlu kita evaluasi bersama. Dan saya akan mewawancarai Gusti Kade Sutawa, beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Perwisata Bali dan juga Ketua Umum NCPI, Nawacita Pariwisata Indonesia. Kita perlu narasumber Om Swastiastu. Om Swastiastu, Gimana kabar, sehat ya? Sehat. Kalau kita ngomong pariwisata Bali, kondisinya sekarang gimana? Ya, pariwisata Bali saya rasa sangat prospektif lah ya, dan terus meningkat tingkat kunjungan karena memang Bali masih sebagai destinasi terbaik dunia saat ini. Nah, tentu kita harus terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan ya, baik itu infrastruktur, pelayanan dan lain sebagainya, sehingga Bali ini tetap menjadi destinasi terbaik untuk pariwisata dunia. Sudah mulai normalkah dibandingkan? Ya, kalau dibandingkan sebelumnya tiap tahun nambah terus lah. Tapi kalau dibandingkan 2019 sebelum COVID memang belum ya, masih. Karena Cina ya belum masuk ya, Cina belum maksimal lah saya rasa ya, karena di sana kan masih ada sedikit pandemi lah gitu ya. Kalau secara umum di dunia memang karena pandemi mengakibatkan juga resesi ekonomi itu juga ya. Tapi ya Bali saya rasa kita tetap optimis bahwa pariwisata Bali akan terus bertumbuh ya, baik wisatawan domestik maupun mancanegara akan terus meningkat. Demikian juga investasi asing ya, yang dilakukan oleh orang asing ya, terutama Rusia ya, sekarang banyak sekali di Bali, Ukraina. Namun di sisi lain ya tentu aturan juga harus ditegakkan ya, jangan sampai nanti beberapa wilayah dikuasai oleh warga negara, sekelompok warga negara satu negara kan begitu ya. Aturannya. Baik, ya. Kita bicara aturan. Berkaitan dengan pungutan wisatawan asing yang sudah berjalan 14 Februari, kita mendengar kabar ini belum maksimal karena ternyata lebih banyak yang belum bayar. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, karena saya ikut juga dulu aktif dalam pembuatan Ranperda ini kan tujuannya sebenarnya baik ya, untuk pelestarian alam dan budaya Bali, karena memang Bali ini ya kunjungan wisatawan tinggi, penyebabnya yang paling tinggi ratingnya kan karena budaya ya. Tapi lingkungan juga memang harus kita jaga, karena sejalan dengan Sustainable Tourism Development, pariwisata berkelanjutan, bahwa ya harus masyarakat sejahtera, alam terjaga, tradisi budaya juga lestari kan begitu. Namun mengenai pungutan ini belum optimal, saya rasa sih wajar aja, karena ini kan baru bulan Februari ya di launching, kalau baru 30%, saya rasa wajar. Tapi ke depan ya kita seluruh stakeholders ini harus membantu pemerintah ya, bagaimana caranya supaya bisa optimal gitu ya. Menurut saya ya Pak Gubernur ini perlu dengan Pak Kades Parda mengundang lagi seluruh stakeholder berkumpul untuk evaluasi ya jalannya pungutan ini ya, dan bila perlu dengan DPR sekalian ya, bikin rakor lah ya seluruh asosiasi lah ya, MPB, Asita, PHRI, HPI, BPA, BHA, semua lah, sehingga semua punya tanggung jawab, karena ini tanggung jawab kita bersama bagaimana supaya pungutan ini bisa optimal masuk gitu ya. Jadi jangan hanya diblas begitu saja ya, bila perlu dengan Kementerian Pariwisata juga harus membantu kita bahwa wajib warga negara asing kalau ke Bali membayar pungutan wisatawan ini. Dengan demikian saya yakin kalau itu sudah dilakukan bersama-sama, seperti contoh nih check-in dari airport, terus menginap di villa, di hotel, ya, pegawai hotel mesti proaktif menanyakan gitu, apakah tamu tersebut sudah membayar pungutan wisatawan ini atau belum gitu. Jika belum, dikasih tahu dia caranya gitu kan, ada itu aplikasi Love Bali namanya, masuk itu di aplikasinya, bisa bayar lewat sana, karena kan nggak bisa cash itu, terus bayar pakai kartu ya, bisa saya rasa itu. Ya ini perlu komunikasi, kolaborasi, komitmen kita bersama, saya rasa bisa. Ya. Kalau selama ini kan kita membayangkan bahwa setiap yang masuk lewat bandara, setidaknya terbesar lewat bandara. Kenapa tidak bisa diselesaikan di bandara misalnya? Dipastikan semua sudah bayar, baru boleh masuk Bali gitu misalnya. Nggak bisa seperti ini nggak? Kan wisatawan tuh kan nggak semua bandara sini, kan ada juga dia lewat Jakarta kan gitu. Itu kan tidak memungut di situ dia, mungutnya hanya Bandara Ngurah Rai dia.
Nah, itu masalahnya. Atau dia turun di mana? Di Sulawesi atau di mana kan gitu. Jadi lewat Jakarta, Agak susah itu juga dia kalau lewat darat, di umpamanya ke bandara sininya. Ya itu, jadi ada saja yang lolos kan begitu. Nah, namun ini kan tidak perlu jadi kendala. Kita tinggal lebih dikuatkan saja kolaborasi, komunikasi dengan stakeholder ini sehingga bisa optimal gitu ya. Imigrasi juga perlu dilibatkan karena imigrasi kan tahu nih wisatawan asing nginep di mana dia, berapa lama kan datanya lengkap itu. Nah, nanti tentu dikonfrontir dengan data Disparda ini, pemerintah provinsi. Siapa saja yang belum bayar gitu kan, length of stay-nya tahu. Umpamanya belum, dia masih stay di sini, kan bisa dicari itu, diingatkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tentu harus dilakukan. Ya ini tahap evaluasi. Terima kasih juga kepada Bali TV concern ini. Saya rasa ini baik lah, karena pungutan wisatawan ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena tujuannya mulia untuk pelestarian alam dan budaya Bali. Ya. Ada yang mengatakan tadi kita beberapa dengar di hotel bisa dilakukan, tapi apakah di sana akan memungut? Misalnya di objek wisata juga, saya dengar juga. Apakah di sana akan memungut atau hanya sekedar mengingatkan? Aturannya kan wisatawan harus bayar langsung oleh wisatawan. Kan nggak bisa dibayarin gitu cash, terima hotel disetorkan kan nggak ada itu. Nggak bisa seperti ini kayak? Nggak bisa, aturannya itu langsung gitu. Jadi ada aplikasi namanya Lor Bali, ya dari situ dia ini pakai aplikasi apa ini kan ya bisa buka aplikasinya. Nah cuman ini kan perlu disosialisasikan terus menerus ini ya, diingatkan kepada asosiasi. Pemprov sudah melakukan ini saya rasa, tapi penting juga nih di tahap evaluasi sekarang ini. Karena pungutan belum optimal dilakukan lagi gitu. Ya sehingga semua merasa bahwa ini adalah betul-betul serius gitu. Ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana hasil pungutan ini bisa optimal gitu. Artinya kalau orang di restoran atau di hotel hanya ditanyakan saja. Iya, ditanyakan begitu di check-in, apakah sudah bayar di airport gitu. Kan gitu ya. Tapi nggak bisa memungut ya di sana ya. Nggak bisa memungut, tapi bisa membantu nanti. Oh, pakai apa bayarnya? Mungkin turisnya nggak ngerti kan. Oh, pakai ini kan begitu. Bagaimana tentang sosialisasi? Apakah jadi melihatnya ini belum maksimal? Sosialisasi sebenarnya sudah jalan. Kedua asosiasi sudah sering kali dari Disparda ya, maupun dari Pemprov mensosialisasikan ini. Tapi namanya apapun itu, kalau produk baru ya, itu pasti perlu waktu sih. Ya, tapi kalau terus-menerus kita lakukan, saya rasa bisa lah. Mungkin dalam setahun ini ya ini akan terus meningkat lah. Apalagi ada imigrasi yang perlu saya rasa dilibatkan ya, dan stakeholder yang ada. Karena ini baru Februari, sekarang Maret baru 1 bulan. 1 bulan ya. Saya rasa wajar belum aja. bisa menjadi sebuah ukuran bahwa sistem ini gagal dan segala macam. Ya, saya rasa enggak lah, karena kita udah baca-baca komen daripada Wisman itu kan mereka senang gitu, asalkan nanti penggunaannya ini benar kan gitu. Nah ini media lah punya tugas nantinya. Setelah duit kumpul ini penggunaannya mesti benar. Buat apa gitu ya? Iya, pelestarian lingkungan kalau alam tadi melihatnya dari ini. wisatawan nggak ada komplain sebenarnya. Artinya nggak ada. Mereka apalagi cuma 150.000 kan kecil buat mereka kan. Yang beberapa negara juga akan melakukan itu ya, di Hawaii, ya, Malaysia dan lain sebagainya itu. Thailand juga mereka melakukan ya. Oke, sedikit menyinggung tentang penggunaannya. Sebaiknya digunakan untuk apa? Ada yang menggunakan untuk sampah, ada bahkan dengan untuk asuransi kesehatan buat wisatawan. Apa yang paling tepat menurut Haji Niki? Ya sebetulnya kalau amanah Perda kan itu untuk kelestarian alam, lingkungan dan budaya, sebetulnya fokus di situ. Tapi kalau sampah sih masih relevan saya rasa, kan itu menyangkut lingkungan ya, dan budaya. Tapi kalau asuransi saya rasa itu ya semua wisatawan sudah ada asuransinya itu. Ini nggak perlu lah kita mikirin asuransi, ini buang-buang duit nanti. Ya, sampah itu yang. Ya sampah saya rasa perlu itu, karena bagian dari menjaga kelestarian lingkungan. Nah terkait juga dengan penggunaan, sampah, kelestarian lingkungan alam. Bagaimana, apakah perlu dibentuk sebuah badan khusus untuk mengelola dana ini, atau ya sudah diserahkan kepada pemerintah saja untuk ya sebetulnya perlu ada badan pengelola dan pengawas sebenarnya menurut saya ya, dari industri itu, supaya benar nanti jalannya ini. Jadi stakeholder ini kan juga mewakili wisatawan sebetulnya juga ya. Bagaimana kita nantinya setelah dana ini terkumpul ada progres gitu ya. Oke, sekian ratus M terkumpul,
dari hasil ini sudah dipakai apa saja. Ini kan perlu juga dimediakan lah itu ya, sehingga Perlu orang disampaikan ke ya publik. lama-lama orang ya percaya ini memang Pemprov Bali ya bener nih pemakaiannya, maka itu berbondong-bondong lah mereka bayar gitu. Bila perlu ya direview berapa tahun lagi kalau sudah Ada perubahan tidak bagus bagi ya bisa ditingkatkan? bisa ditingkatkan juga sebetulnya kalau turis sudah merasa nyaman gitu. Kan bisa juga dia memberi donasi ya tidak hanya 150.000 bisa ya 100 juta bisa gitu. Bisa saja. Yang pertama di launching sebelum Perda ini kan saya ikut tuh. Ada yang nyumbang itu ya 100 juta ada ya. Ada ya? Ada. Karena buat cinta orang sama asing Bali itu ya kalau mendengar oh Bali budaya, jaga lingkungan senang dia. Ya. Ya, asalkan penggunaannya benar gitu. Artinya transparansi penggunaan dana ya. ini sangat penting karena itu Betul. akan meningkatkan kepercayaan sehingga mungkin bisa kita. Tapi kalau kita bicara tentang badan pengelola siapa di sana? Apakah asosiasi masyarakat siapa yang sebaiknya terlibat Pak Haji? Kalau Ya misalnya? silakanlah pemerintah, mungkin pengawasnya bisa dari swasta kan begitu yang dianggap kompeten kan gitu. Yang betul dianggap punya kompetensi dan ya pantas untuk menjadi pengawas kan gitu. Biasanya kalau yang direksi kan pasti pemerintah dia. Tapi pengawas bisa aja dari luar sehingga ada fair gitu ya. Samping juga kan ini tujuannya supaya mengoptimalkan juga pungutan ini gitu. Kalau ada pihak dari luar kan lebih lebih fair masukan-masukan gitu lah ya. Jangan sampai ini dikorupsi gitu ya. Jangan sampai. Oke, so closing statement Haji. Silakan mungkin sebagai tokoh pariwisata, pariwisata apa yang terkait dengan pungutan? Ya, terkait dengan pungutan, saya selaku Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali dan Ketum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia menghimbau kepada seluruh asosiasi pariwisata yang ada, mari kita bantu pemerintah Provinsi Bali untuk mensosialisasikan perda pungutan wisatawan ini sehingga hasilnya lebih optimal karena ini sangat mulia tujuannya untuk menjaga kelestarian alam dan budaya Bali. Matur suksmo. Baik, terima kasih Haji atas waktunya dan terima kasih pemirsa Bali TV atas perhatian Anda berkaitan dengan bagaimana pungutan wisatawan. Tentu kita berharap ini memberikan berkah bagi kita semua, perbaikan bagi Bali ke depan. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Demikian, saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.